mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anissa Kamaladewi dari Program Studi Manajemen Universitas Bakri. Cegah stunting demi generasi yang lebih baik. Sebagian besar masyarakat belum memahami istilah yang disebut dengan stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada waktu yang lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu berat dan tumbuh tinggi badan anak yang kurang dari standar usia. Kondisi tubuh anak yang rendah atau pendek sering dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga sebagian masyarakat hanya dapat menerimanya tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Perlu kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang pengaruhnya sangat kecil dibandingkan dengan faktor lingkungan, faktor perilaku, serta pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan suatu masalah yang dapat kita cegah. Maka dari itu, kepada seluruh orang tua di Indonesia, mari kita bersama-sama mencegah stunting agar anak-anak ibu dan bapak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu 1. Masalah pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi yang tidak beragam. Istilah isi piringku dalam gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masa pertumbuhan anak-anak, memperbanyak sumber protein sangatlah dianjurkan. Tetapi di samping itu, tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kedua, pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi kesehatan tentang reproduksi dan gizi, sehingga para calon ibu memahami betapa pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin. Memberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun, dan juga diberikan makanan pendamping ASI. Untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, melakukan kunjungan secara teratur kepada dokter dan pelayanan kesehatan, dan mengikuti program imunisasi, terutama imunisasi dasar. 3. Sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada ancaman risiko penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan tidak membuang air besar sembarangan.